Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Putra Lianar dengan NIM 17240102. Pada video ini saya akan membahas dan menjelaskan artikel yang telah saya buat dengan judul Korupsi sebagai Penghambat Sumber Daya Negara. Video ini dibuat untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tujuan untuk menjelaskan isi artikel, menyampaikan gagasan utama, serta menganalisis dampak korupsi terhadap pembangunan negara, khususnya di Indonesia. Melalui video ini, saya berharap pembahasan yang disampaikan dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai betapa seriusnya dampak korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dari sektor pertambangan, kelautan, pertanian, maupun kehutanan. Namun pada kenyataannya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa salah satu penyebab utama dari kondisi tersebut adalah maraknya praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat proses pembangunan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, topik korupsi dipilih karena sangat relevan kondisi Indonesia saat ini, dan perlu mendapat perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat. Secara istilah, korupsi itu berasal dari kata corruption, yang berarti perbuatan yang rusak, busuk, dan tidak jujur, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan mengambil uang negara, melainkan juga mencakup berbagai bentuk lain seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Banyaknya bentuk korupsi tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang kompleks dan sistemik, serta tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan hukum, tapi juga memerlukan kesadaran moral dan integritas dari para pejabat negara. Korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Salah satu dampak utama yang dibahas dalam artikel ini adalah menurunnya tingkat investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investor kini cenderung enggan menanamkan modal di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, karena dianggap memiliki sistem pemerintahan yang tidak transparan dan beresiko tinggi. Akibat dari menurunnya investasi tersebut, pertumbuhan ekonomi kini menjadi lambat, dan sektor-sektor penting yang seharusnya menjadi penopang pembangunan nasional tidak dapat berkembang secara optimal. Berikutnya ada dampak korupsi dalam bidang politik dan pemerintahan. Korupsi dapat merusak demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Korupsi dalam pemilihan umum, lembaga legislatif, maupun lembaga peradilan dapat mengurangi akuntabilitas dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, praktik korupsi juga menyebabkan pengangkatan jabatan tidak lagi berdasarkan prestasi, melainkan berdasarkan kedekatan dan kepentingan pribadi. Kemudian dampak korupsi untuk masyarakat, yaitu korupsi menyebabkan meningkatnya biaya pembangunan sehingga harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Selain itu, kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi menurun karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru disalahgunakan. Miris sekali. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat kecil dan menyebabkan kesenjangan soal semakin lebar, serta membuat masyarakat miskin semakin sulit untuk keluar dari kondisi kemiskinan.
Sebagai kesimpulan, saya ambil korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat sumber daya negara dan merugikan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, agar Indonesia dapat mencapai pembangunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.